Sahabat Kompas.com, kita kembali lagi di Sporty. Kali ini adalah Sporty Reaction. Sekaligus kita akan membahas 5 hal menarik yang bisa kita ambil dari kekalahan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak pada laga pembuka Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak 3-1. Mohanad Ali membuka keunggulan Irak terlebih dahulu lewat gol pada menit ke-17. Tapi habis itu Marcelino Ferdinand bisa membalas skor jadi 1-1 pada menit ke-37. Big appreciation untuk Jakob Sayuri yang membuat gol dengan suatu nutmeg hebat ke back kiri lawan. Dan umpan silang datar yang bagus. Tapi pada injury time babak pertama ada gol kontroversial yang datang dari Osama Rashid pada menit 45+7. Dan kemudian Irak memastikan kemenangan lewat gol Aiman Hussein, gol volley pada menit ke-75. Oke, ini adalah 5 hal menarik dari pertandingan di Al Rayyan tersebut. Pertama, line up muda Garuda. Line up muda ini ya kita tahu Indonesia datang ke turnamen dengan tim termuda dari semua kontestan lain. Tapi fakta bahwa Coach Shin menurunkan hingga 8 pemain berusia 24 tahun atau kurang sebagai starting line up itu adalah whole new matter ya, karena ada di bench masih ada Mark Klok, masih ada Ricky Kambuaya, Dimas Drajat, pemain-pemain lebih senior yang baru turun pada babak kedua. Apresiasi kepada para pemain ini. Elkan masih 21 tahun, Pratama Arhan 22, Rizky 22, Marcelino 19, dan juga Ivar Jenner dan Rafael Stroik yang berusia 20 tahun sama kayak Justin Hubner. Dan Coach Shin baru memasukkan para pemain seniornya pada babak kedua tadi pada menit ke-75. Sayangnya ketika emang dia menyiapkan pergantian ya, ketika Ricky mau masuk, Mark Klok mau masuk, dan juga Dimas Drajat mau masuk, Irak keburu mencetak gol ketiga mereka. Tapi dengan line up muda yang ini menurut saya penampilan mereka seperti yang mereka janjikan lebih baik ketimbang laga di Basra. 2. Marcelino Ferdinand dengan gol pelepas dahaga selama 16 tahun. Marcelino Ferdinand jadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di babak utama Piala Asia sejak Eli Aiboy membobol gawang Arab Saudi pada 14 Juli 2007 silam. Di gol itu, rentang antara kedua gol itu adalah 16 tahun, 6 bulan, dan 2 hari. Atau lebih tepatnya 6030 hari silam. Nah, kalian ngapain aja pada 2007? Dan ini adalah perbedaan waktu yang sangat jauh dari 2024 sekarang ini. Gol tersebut juga adalah gol ketiga Marcelino bersama Garuda dari 17 penampilan bersama timnas senior sejak melakoni debutnya pada Januari 2022. Ketiga, inilah yang kontroversial. Ini sebenarnya ada penjelasan soal gol tersebut ya. Kenapa gol kedua Irak disahkan yang terjadi pada injury time babak pertama. Emang gol itu bermula dari ketika Hernando Ari melakukan penyelamatan ya terhadap seorang pemain Irak yang melakukan sundulan dari jelas-jelas dari posisi offside. Tapi bola kemudian di-recycle, di mana Rafael Stroik dan beberapa pemain lain gagal menghalau si kulit bundar. Akhirnya bola didaur ulang oleh para pemain Irak, di switch ke sisi kiri penyerangan Irak, terus dilepas tembakan keras yang hanya bisa dihalau oleh Hernando Ari ke kaki Osama Rashid untuk mencetak gol kedua Garuda. Nah, ini ada penjelasan juga dari teman gua dari Box to Box, si Dex Gleniza, lewat X-nya, tapi dia juga ngomong ke gua ya. Jadi emang protokol VAR itu berlaku untuk 4 kejadian ya, ada gol, ada penalti, ada kartu merah langsung, dan mistaken identity, yaitu kesalahan identitas dalam dalam insiden di lapangan. Insiden yang seharusnya offside tadi itu menurut dia kan tidak langsung menghasilkan gol Irak, tetapi bolanya melewati beberapa fase lain.
meski memang gol itu nggak jauh dari kejadian. Ini bakalan jadi offside andaikan kejadiannya langsung berbuah gol. Ini yang kita lihat pada gol ketiga Irak yang sempat dianulir karena pemain nomor 16 mereka telah berada dalam posisi offside. Semi-automated offside bekerja dengan efisien pada momen itu sehingga bisa dianulir. Jadi menurut Dex ini memang adalah sebuah loophole di peraturan VAR yang juga dipakai oleh AFC ya. Menurut dia bukan masalah berapa lama kejadian antara heading yang offside itu seharusnya dengan kejadian gol, tapi rangkaian kejadian yang berbuah gol, di mana seharusnya para pemain Garuda bisa dalam suatu fase membuang si kulit bundar jauh-jauh. Tapi memang rangkaian kejadian yang membuat VAR tidak bisa mengecek ulang. Ini adalah pertama kalinya timnas Garuda kalah pada laga perdana di Piala Asia. Ya, ini memutus catatan bagus merah putih dalam pertandingan pembuka Piala Asia. Pada debutnya di turnamen pada 1996, Irak bermain 2-2 kontra Kuwait. Terus kemudian Garuda bertemu lawan sama 4 tahun kemudian, di mana mereka bermain 0-0. Hasil-hasil lebih impresif datang pada Piala Asia 2004 dan 2007. Ketika itu Garuda memulai turnamen 2004 dengan kemenangan 2-1 lawan Qatar di Beijing. Salah satu gol datang dari Ponario Astaman. Kemudian Merah Putih di bawah asuhan Ivan Kolev mengalahkan Bahrain 2-1 di Gelora Bung Karno pada turnamen edisi 2007. Jadi hasil ini adalah kekalahan pertama kita pada laga perdana Piala Asia sejak keterlibatan Garuda pertama kali. Oke, yang kelima adalah ketenangan di lini pertahanan. Ini yang jadi catatan juga ketika kami membuat preview di Sporty di kompas.com ini ya, sahabat kompas.com. Rekan saya Ervan mengingatkan bagaimana ketenangan di lini pertahanan jadi kunci. Tapi pada laga tadi memang Garuda bermain defensively masih lebih bagus dari ketika bermain di Basra ya. Tapi ada beberapa momen di mana lini tengah dan lini belakang tidak bermain setenang yang diharapkan. Ini bisa jadi karena organisasi yang kurang, bisa jadi karena beberapa back harus step up dari posisinya, terutama kita lihat Jody Amat ya, dia step up dari posisinya, Erkan Bagot step up dari posisinya, berusaha untuk mengcover ruang tengah, menutup garis di depan lini pertahanan. Ini yang membuat barisan pertahanan kita kurang tenang dalam bertahan, karena kita lihat satu bola dari tengah berujung gol pembuka dari Irak. Terus kemudian dalam proses terjadinya gol kedua, itu tadi kita sudah bahas bagaimana para pemain sebenarnya punya beberapa kesempatan untuk menghalau bola, tapi kurang cepat dan para pemain Irak memang lebih cepat menghampiri si kulit bundar. Memang gol ketiga Irak menurut saya bagus ya. Striker yang mencetak gol adalah Ayman Hussein. Dia mencetak, ini adalah gol ke-18-nya bagi timnas Irak dari 70 penampilan. Memang seorang striker senior ya, berhadapan dengan Rizky Ridho yang masih berusia under 23. Jadi memang ada kejomplangan di situ. Tapi it doesn't matter, yang penting ketenangan ini harus bisa kita atasi pada pertandingan kedua lawan Vietnam dan tentu juga dalam menghadapi Jepang. Ini adalah suatu hal yang pasti masuk perhatian Sintayong karena udah terjadi dalam beberapa laga terakhir. Di Basra kita juga kurang tenang di lini belakang, dan juga di Manila ketika menghadapi Filipina. So, tadi adalah 5 hal yang bisa kita pelajari dari laga kekalahan 1-3 Indonesia dari Irak. Mau tahu dong pendapat sahabat kompas.com semua? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Yuk, tetap semangat bagi timnas Indonesia karena masih ada 2 pertandingan lagi di Piala Asia 2023 ini.